Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana kita patut bersyukur dan sering mengucapkan Alhamdulillah karena telah banyaknya nikmat yang telah kita rasakan, yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasilitas-fasilitas yang tidak pernah kita sadari. Jika fasilitas itu tidak ada, kita pasti akan merasa susah, dan kita patut bersyukur atas segala ke semua yang kita rasakan saat ini. Nah, jangan sampai kita mengeluh ataupun menjadi manusia tidak bersyukur, karena sejatinya kita ini semua merupakan ciptaan Allah yang sudah diberikan semua fasilitas yang udah kita rasakan saat ini, ya kan? Nah, kamu bayangkan aja, Allah menciptakan kita manusia. Apakah ada makhluk lain yang bisa menciptakan sempurna seperti kita? Mungkin ada orang yang menciptakan robot, tapi robot tersebut tidak bisa beroperasi seperti atau tidak bisa layaknya manusia gitu, ya kan? Manusia ini Masya Allah disediakan Allah itu sistem pencernaan, disediakan Allah itu sistem pernafasan. Kalau makhluk-makhluk ini diciptakan manusia, contohnya misalnya ada manusia yang bisa menciptakan robot yang persis seperti manusia, tetapi itu tidak sempurna. Tidak ada robot yang bisa makan, ya kan? Tidak ada robot yang bisa kena air gitu, ya kan? Nah, karena apa? Karena itulah keterbatasan dari manusia, dan hanya Allah lah yang bisa menciptakan seluruh isi dari langit dan bumi ini, ya kan? Dan kita bersyukur karena kita telah menjadi kita bersyukur karena kita telah merasakan nikmat Allah yang telah Allah fasilitasi ini. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang tumbuhan, ya kan? Struktur dan fungsi dari struktur dan jaringan serta fungsi dari tumbuhan. Kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia. Apakah kamu menyadari bagaimana proses pencernaan manusia yang kita tidak tahu? Maksudnya kita tidak merasakan di dalam itu ada proses yang terjadi, ya kan? Yang kita tidak sadar kalau misalnya itu adalah ada proses yang terjadi di dalam tubuh kita, itu proses pencernaan pada manusia. Jadi kamu setiap hari pasti makan kan? Pernah nggak satu hari itu seharian nggak makan gitu? Nggak pernah kan? Pasti kita makan. Untuk apa kita makan? Apa tujuan dari kita makan? Apakah supaya kenyang aja? Terus kalau udah kenyang, apa yang kamu rasakan? Gitu. Nah, misalnya aja kamu sekolah gitu, misalnya kan, ingatlah kita sekolah di Ulunuha. Nah, kalau udah jam 9:30 biasanya siswi dari Ulunuha semua berbondong-bondong turun untuk menuju ke kantin. Kita nggak ada kantin ya? Ada, ya kan? Itu tempat jualannya Kak Sari sama Umu Azmi, ya kan? Berbondong-bondong semua. Kenapa? Karena semua udah merasakan lapar. Nah, ketika kamu merasakan lapar, kamu merasa tidak berdaya untuk melakukan apapun. Tidak ada energi yang bisa kamu gunakan untuk beraktivitas. Jadi untuk apa kita makan? Kita makan untuk bisa mendapatkan energi yang dibutuhkan tubuh kita. Jadi kalau kita nggak punya energi atau kita tidak bisa melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Kamu kalau lapar bisa nggak konsentrasi belajar? Atau misalnya udah ngantuk berat nih, tapi tiba-tiba perutnya keroncongan lapar gitu, bisa nggak tidur nyenyak? Nggak bisa. Kenapa? Karena tidur pun kita perlu energi, ya kan? Nah, jadi energi yang kita dapat itu dari mana? Dari makanan yang kita makan. Nah, makanan yang kita makan itu juga harus makanan-makanan yang seimbang, tidak boleh asal makan. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak anak-anak ustazah mungkin yang
berat badannya naik misalnya. Kenapa berat badannya naik? Karena di rumah makan aja, makan tidur. Udah makan ngantuk, habis ngantuk tidur, bangun tidur lapar lagi gitu ya kan. Ada nggak yang berat badannya naik? Ada ya kan? Ada. Jadi kenapa bisa timbul kenaikan berat badan? Misalnya kenapa berat badan naik gitu? Nanti kita akan bahas juga di sini. Kemudian makanan yang kita makan itu juga makanan yang harus bergizi dan bernutrisi. Apa itu nutrisi? Kita juga akan bahas di sini. Terus kita juga akan membahas bagaimana proses terjadinya penyerapan sari-sari makanan dalam tubuh kita yang nanti akan diubah menjadi energi dalam tubuh kita. Nanti kita akan bahas di sistem pencernaan pada manusia ini, ya kan? Nah, jadi bab kali ini menarik ya, karena kita akan membahas tentang sistem pencernaan yang terjadi pada manusia. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Jadi, makanan yang diperlukan oleh tubuh adalah makanan yang bernutrisi. Makanan yang bernutrisi dan mencukupi kebutuhan kalori. Nah, apa itu nutrisi? Nutrisi adalah makanan yang dia mengandung zat-zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Apa-apa sajakah jenis nutrisi tersebut? Jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ini adalah jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh manusia. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat ini adalah nutrisi yang dibutuhkan sebagai sumber energi. Nutrisi yang dibutuhkan dalam sebagai sumber energi. Jadi karbohidratlah yang berfungsi sebagai sumber energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ada 3 jenis karbohidrat, yaitu gula, pati atau amilum, dan serat. Nah, apakah contoh-contoh karbohidrat makanan yang mengandung karbohidrat? Contohnya seperti nasi. Nasi itu juga mengandung karbohidrat. Nah, pernah nggak ngerasain nasi tuh kayak ada manis-manisnya gitu ya kan? Nah, bukan iklan ini ya. Seperti ada manis-manisnya gitu. Itu nasi itu dia mengandung zat yang namanya zat gula gitu kan. Nah, inilah yang sebagai sumber energi yang dibutuhkan oleh tubuh dari manusia. Pertama tadi karbohidrat, atau dari misalnya tepung-tepungan kayak roti ya kan, roti atau mie. Nah, ini juga sumber dari karbohidrat sebagai sumber energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang kedua adalah protein. Protein ini dia berfungsi sebagai sumber energi juga, ya kan? Protein juga berfungsi sebagai sumber energi. Jadi sebenarnya sebagian besar nutrisi yang dibutuhkan oleh manusia itu semuanya berfungsi sebagai sumber energi. Jadi di sini ada 6 jenis nutrisi yang dibutuhkan: karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Yang pertama tadi karbohidrat ya. Contohnya apa tadi karbohidrat, Nak? Nasi, ubi, kentang, ya kan? Kentang, kemudian tepung-tepungan, gandum. Nah, ini adalah sumber makanan yang mengandung karbohidrat. Kemudian ada protein tadi kan. Nah, protein ini juga dibagi nanti menjadi 2. Ada namanya protein nabati, ada namanya protein hewani. Protein nabati adalah protein yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan, namanya nabati ya, tumbuh-tumbuhan. Protein yang dapat diperoleh dari tumbuh-tumbuhan seperti kacang-kacangan. Kemudian ada juga protein hewani. Nah, kalau hewani, namanya sudah hewani, berarti dia diperoleh dari hewan, ya kan? Sumber energi atau protein yang diperoleh dari hewan. Dari mananya? Dari daging, ikan, susu, dan telur.
Jadi ini adalah nutrisi yang paling utama yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Nah, kalau kita biasanya orang Indonesia itu kan makannya kan nasi ya kan, nasi. Kita orang-orang Asia biasanya makannya itu nasi seperti orang Jepang tuh makanya nasi, orang Asia ya kan. Orang Korea juga makanya nasi. Tapi kalau misalnya seperti orang Barat atau orang Eropa, mereka itu jarang makan nasi, tetapi mereka makan roti-rotian gitu ya kan. Nah itu pun nggak apa-apa juga. Jadi kalau misalnya ada orang yang dia makannya, Ana nggak makan nasi pagi saja, Ana cuma makan roti pun itu termasuk ke dalam sumber jenis nutrisi yang mengandung karbohidrat yang juga dibutuhkan oleh tubuh manusia. Makanya kalau misalnya kita sarapan pagi itu nggak sarapan, biasanya kita lemas kan. Kenapa? Karena kan hari-hari biasanya kita itu kan melaksanakan kegiatan atau beraktivitas sehari-hari itu membutuhkan energi yang banyak. Itu energi ini dibutuhkan dari mana kita dapat sumber energinya tersebut? Itu dari karbohidrat. Makanya kalau pagi kamu nggak sarapan, biasanya kamu akan lemas, akan ngantuk, akan pokoknya nggak bisa beraktivitas atau nggak konsen belajar gitu. Kenapa? Karena kamu tidak sarapan. Jadi biasakan sarapan pada pagi hari, karena sarapan pada pagi hari itu penting. Nah, tapi Ustazah Ana nggak suka makan nasi pagi-pagi. Ustazah nggak apa-apa nggak makan nasi, boleh makan roti ya kan. Tapi makan roti pun jangan roti tok, tapi roti juga yang dia ada nutrisi yang lainnya. Seperti misalnya ada proteinnya. Di mana kita ambil proteinnya Ustazah? Dari telur misalnya. Roti tawar pakai telur misalnya kan. Nah, ini protein hewani ya kan. Nah, ada juga lemaknya. Nah, lemak yang dibutuhkan itu juga kalau kita butuh lemak ya, jangan sampai nggak mau lah lemak nanti tambah gemuk gitu. Apalagi perempuan. Biasanya perempuan itu dia lebih sensitif dengan yang namanya lemak, padahal lemak juga dibutuhkan oleh tubuh kita sebagai sumber energi. Nah, lemak yang berasal dari tumbuhan disebut dengan lemak nabati, dan lemak yang berasal dari hewan disebut dengan lemak hewani. Nah, lemak juga tuh ada yang baik, ada yang jahat, ya kan? Makanya kita harus pilih-pilih makanan kita yang baik-baik gitu. Kalau misalnya lemak dari keju, bisa keju itu ada lemaknya, ya kan? Ada lemaknya, ada kalsiumnya, ada vitaminnya, lebih bagus kan? Jadi kalau misalnya pagi sarapan nggak mau makan nasi, boleh makan roti pakai telur, pakai keju. Jadi udah ada karbohidratnya dari mana? Dari roti. Udah ada proteinnya dari telur. Ini protein hewani ya kan. Terus abis itu udah ada lemaknya dari mana? Dari keju misalnya ya kan. Kemudian juga diperlukan vitamin yang dibutuhkan itu dari mana? Misalnya kalau sarapan dari pagi, misalnya kita ambil vitaminnya dari tomat misalnya. Dari tomat, pakai tomat. Jadi rotinya tadi pakai telur, pakai keju, pakai tomat, ya kan? Bisa kan? Kalau mau pedas tambahkanlah sedikit itu saus itu. Nah, habis itu timpa lagi rotinya. Enak kali itu kan sarapan sandwich katanya. Kalau orang barat bilang itu namanya sandwich, ya kan? Roti isi gitu ya kan. Nah, vitamin berdasarkan kelarutannya terbagi menjadi vitamin yang larut dalam lemak dan juga ada vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin AD. AD itu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Makanya dibilang vitamin AD. Ini adalah vitamin yang dia larut di dalam lemak. Sedangkan vitamin yang larut di dalam air itu contohnya adalah vitamin B dan vitamin C. Nah, secara umum vitamin ini berfungsi dalam pertumbuhan dan pembentukan sel. Dia berperan sebagai koenzim atau pengaktif enzim dan mempertahankan fungsi jaringan supaya normal. Ini adalah fungsi umum dari vitamin. Jadi kita membutuhkan vitamin. Nah, kemudian selain vitamin kita juga butuh yang namanya mineral. Mineral ini adalah bahan-bahan organik yang dia berfungsi sebagai zat pengatur tubuh. Ini namanya mineral. Nah, contohnya apa? Kalsium misalnya. Kalsium didapat dari mana? Di susu misalnya, ya kan? Kemudian banyak contoh-contoh mineral yang lainnya. Kemudian nutrisi yang juga dibutuhkan oleh tubuh manusia yaitu air.
Tubuh kita itu membutuhkan kurang lebih 2,5 liter air setiap harinya untuk mengganti cairan tubuh yang hilang dalam bentuk keringat, uap, air, dan urin. Jadi hari-hari itu kan kita mengeluarkan keringat, kita juga mengeluarkan urin, ya kan? Tahu urin kan? Jangan nggak tahu apa itu urin, ya. Ya, jadi cairan yang dalam tubuh kita itu, jadi kan sebenarnya sebagian besar dari tubuh kita ini terdiri dari air, ya kan? Terdiri dari cairan, ya kan? Nah, jadi setiap hari itu kita itu membutuhkan 2,5 liter air, ya, 2,5 liter air. Kalau misalnya diapain kamu pakai 8 gelas air sehari, itu minimal yang kita minum. Coba kamu hitung-hitung, kira-kira kamu dalam satu hari itu cuma minum berapa banyak air ya gitu. Ingat nggak? Jadi banyak air yang dibutuhkan dalam tubuh kita. Ini berfungsi untuk mengganti cairan tubuh yang dia hilang sebagai keringat. Ya kan, keringat kita itu kan air kan, hilang dia kan ketika kita mengeluarkan keringat, cairan dalam tubuh kita menghilang. Terus ketika kita pipis gitu kan, cairan tubuh kita juga menghilang. Maka untuk menggantinya diperlukan air untuk mengganti cairan tubuh kita yang hilang. Nah, jadi apa aja tadi jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, Nak? Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat tadi dapat dari mana? Dari nasi, jagung juga bisa, kemudian dari umbi-umbian, dari roti, dari mie, ya kan, tepung-tepungan gandum. Ini adalah sumber karbohidrat. Apa fungsi dari karbohidrat? Fungsinya sebagai sumber energi. Yang kedua, nutrisi yang ditemukan adalah protein. Protein juga sebagai sumber energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Protein terbagi menjadi dua, ada protein nabati, ada protein hewani. Yang nabati berarti protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, seperti contohnya kacang-kacangan. Nah, kayak tempe misalnya, tempe itu dia proteinnya tinggi. Jadi tahu itu kan juga berasal dari kacang kedelai, jadi proteinnya tinggi, bagus. Anak-anak bayi misalnya kan, kasih tempe tuh yang udah bisa makan ya, yang udah bisa makan, kasih tempe, kasih tahu, itu bagus karena proteinnya tinggi, kaya akan protein. Nah, ini disebut dengan protein nabati. Kemudian ada juga protein hewani. Nah, protein hewani ini dia diperoleh dari hewan, dagingnya, dari ikan, dari susu dan telur. Jadi kalau kita lihat, kita makan siang itu kan, makan siang itu dalam satu piring itu kita harus menyeimbangkan. Sering dengar kan makanan yang bergizi seimbang, sering dengar kan kayak gitu, tapi paham nggak apa yang dimaksud dengan gizi seimbang? Gizi seimbang itu adalah makanan yang dia mengandung nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Semua nutrisi yang dibutuhkan tubuh itu seimbang, itu lengkap itu nutrisi yang dibutuhkan. Makanya ada slogan 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat itu terdiri dari apa aja? Ingat, terdiri dari apa aja? Nasi, lauk pauk, kemudian buah-buahan, sayur-sayuran, dan yang kelima adalah susu. Nah, kelima dari jenis makanan ini itu sudah mencakup dari gizi seimbang. Nasi itu kan tadi nasi, ikan atau lauk pauk, ada sayur, ada buah-buahan, dan ada susu. Ya kan, udah banyak, udah mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya kan. Nah, karbohidratnya dari nasi, proteinnya dari lauk pauknya, kemudian lemaknya dari mana? Lemaknya bisa dari susu, bisa juga dari, tapi juga ada susu yang rendah lemak ya. Dari ikan yang digoreng itu kan, minyak makannya itu kan, itu kan lemak juga ya kan. Kemudian vitaminnya dari mana? Vitaminnya dari buah-buahan misalnya ya kan. Terus mineralnya dari mana? Bisa dari sayur-sayurannya gitu kan. Dan kita juga butuh air yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi lengkap itu kan. Nah, jadi jangan malas makan sayur. Kalau kamu malas makan sayur berarti nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuhmu belum
belum sempurna, belum seimbang, bukan sempurna, belum seimbang. Nah, kalau belum seimbang, maka kebutuhan dari tubuhmu juga tidak tercukupi. Kemudian kita masuk lagi, kita sambung ya. Udah paham ya kira-kira ya jenis nutrisi apa-apa saja. Nah, kemudian kita akan membahas tentang kebutuhan kalori. Jadi, kalori ini dibutuhkan sehari-hari itu sebagai energi. Sebenarnya energi itu dia kan kita udah pernah belajar fisika. Energi itu kan satuannya kan kalori atau joule ya kan, bisa kalori bisa joule. Nah, jadi setiap hari itu kan kita melakukan aktivitas. Setiap hari kita melakukan aktivitas. Ketika kita melakukan aktivitas, kita itu mengeluarkan kalori yang dia berasal dari makanan atau makanan yang kita makan gitu kan. Jadi setiap hari itu kita membutuhkan kalori, ya kan? Nah, kalori itu didapat dari mana tadi? Dari makanan yang kita makan. Jadi berapa banyak kalori yang dibutuhkan oleh tubuh manusia itu tergantung dari jenis kelaminnya, tergantung dari usianya, kemudian tergantung dari aktivitas yang dia lakukan, ya kan? Jadi kalau misalnya nih kebutuhan kalori anak-anak yang berumur 2 tahun itu berbeda dengan kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh orang yang dewasa, yang misalnya kira-kira berumur 20 tahun atau 14 tahun, berbeda kebutuhannya di kalorinya, kalori yang dibutuhkannya. Jadi lebih besar kebutuhan dari orang-orang yang dia umurnya lebih kayak misalnya gini ya. Nah, seperti yang dalam tabel nampaknya dalam tabel nih ya. Jenis kelamin ya. Kalau misalnya dia anak-anak yang dia berumur 2 sampai 3 tahun, kalau dia beraktivitas ringan, nah misalnya anaknya nggak terlalu lasa atau apa ya kan, aktivitasnya ringan, maka kalori yang dibutuhkannya itu adalah 1000 kilokalori atau 1000 kalori. Sedangkan kalau dia yang kebutuhannya agak lebih berat, dia kebutuhan yang dibutuhkan itu bisa sampai 1000 sampai 1400 kalori. Nah, kalau dia kegiatannya berat, sama seperti yang sedang, 1000 sampai 1400 kalori. Jadi maksimal seorang anak yang dia berumur dari 2 sampai 3 tahun, itu kalori yang dibutuhkannya itu adalah sampai 1400 kalori. Nah, jadi kalau misalnya anak bayi itu dia butuh kalori, tapi dia aktivitas yang dilakukannya itu tidak seberat yang dilakukan oleh orang-orang yang yang lebih banyak umurnya. Kenapa? Karena anak bayi itu kan kerjanya cuma tidur, makan gitu ya kan. Tidur deh. Udah capek dia tidur. Kemudian kalau lapar dia makan, udah kenyang dia tidur lagi. Itu anak bayi kan. Jadi aktivitas yang dilakukannya tidak terlalu berat. Nah, kalau anak yang umur 2 tahun pun gitu juga kan. Nah, tapi kalau misalnya anak laki-laki biasanya lebih aktif dan dia kalori yang dibutuhkannya juga lebih banyak. Nah, sedangkan jenis kelamin juga mempengaruhi kebutuhan kalori dari manusia. Jadi biasanya pria itu dia kebutuhan kalorinya lebih besar daripada wanita, ya. Pria biasanya kebutuhan kalorinya lebih besar daripada wanita. Kalau wanita dia agak lebih sedikit ya. Nih seperti ini, wanita yang dia berusia 4 sampai 8 tahun, dia kalau beraktivitas ringan, ini adalah kebutuhan kalori yang dibutuhkannya. Nah, kalau kamu sekarang umurnya berapa? Coba kamu lihat apakah kamu kebutuhan kalorimu sudah terpenuhi. Nanti kita akan hitung-hitung ya berapa kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita sehari-hari. Jadi kalau misalnya kalori yang kita butuhkan itu misalnya kan lebih dari, misalnya ya ini anak yang berumur 14 tahun wanita ya, ini kita cerita wanita 14 tahun misalnya, kalau dia beraktivitas ringan, kalori yang dibutuhkannya itu adalah 1800 kalori. Kalau dia beraktivitas sedang, kalori yang dibutuhkannya adalah 2000. Sedangkan kalau dia beraktivitas berat, kalori yang dibutuhkannya adalah 2400. Nah, berbeda kondisi aktivitasnya gini. Ketika kamu di sekolah sama kamu di rumah sekarang kan sama-sama belajar. Cuman kan berbeda.
kalau di rumah kamu agak lebih santai, berarti aktivitas yang kamu lakukan itu ringan, ya kan? Hanya belajar aja kan. Nah, ternyata orang tua kamu juga tidak membebankan pekerjaan kepada kamu. Misalnya ya kerjakan dulu urusan sekolahnya, jangan dulu sibuk ngurusin bantu orang tua misalnya. Ada yang seperti itu. Nah, berarti kalau misalnya kamu udah sekolah, abis itu kamu bantu orang tua lagi, abis itu kamu juga ada lagi, berarti aktivitas yang kamu lakukan agak lebih sedang atau berat gitu ya kan. Jadi kamu harus tahu kamu kebutuhan kalori yang kamu butuhkan itu kira-kira berapa gitu, apakah 1800 kah ataukah 2000 atau 2400. Nah, ketika kamu misalnya udah dapat, nanti kamu hitung-hitung kebutuhan kalori kamu misalnya adalah 2000 kilokalori misalnya, 2000 kalori yang kamu butuhkan. Ternyata dari yang kamu makan, kamu itu makan setiap hari itu lebih dari 2000 kalori atau bisa sampai 2800 kalori. 2800 kalori berarti ada kelebihan kalori yang tertinggal di tubuh kamu. Nah, inilah yang menyebabkan kamu kegemukan. Jadi harus dibakar kalorinya dengan apa? Dengan beraktivitas yang agak lebih berat atau misalnya dengan melakukan olahraga, ya kan? Nah, makanya kenapa orang kalau yang mau diet itu dia selalu disuruh olahraga. Kenapa? Karena olahraga bisa membantu membakar kalori yang menimbun di dalam tubuh kamu. Kamu bayangin aja ya, kamu makan misalnya sehari itu lebih dari 2000 kalori misalnya. Misalnya kamu makan 2800 kalori. Sedangkan kamu itu kebutuhan kamu misalnya 2400 kalori. Ada berapa kalori yang tertimbun dalam tubuh kamu? Nah, ada 400 kalori. 400 kalori ini tertimbun setiap hari. Setiap hari kamu makan jenis makanan yang sama. Sebulan udah berapa kalori yang kamu timbun dalam tubuh kamu? Inilah yang menyebabkan kita kegemukan. Nah, cara untuk menurunkan berat badan biasanya adalah dengan membakar kalori, yaitu dengan cara berolahraga. Jadi biasanya orang yang mau diet itu dia tahu itu berapa kalori yang dibutuhkan dalam tubuhnya sehari-hari. Nah, pria itu dia agak lebih banyak ya kalori yang dibutuhkan. Kita lihat aja nih yang rentang umur 14 sampai 18 tahun. Yang ringan dia kan yang wanita 1800, sedangkan pada pria itu 2200. Sedangkan yang berat bisa sampai 3200 kalori yang dibutuhkan oleh tubuh seorang pria. Makanya biasanya anak laki-laki makannya lebih banyak daripada anak perempuan. Kenapa? Karena memang kebutuhannya itu dia lebih besar daripada perempuan, ya kan? Nah, berbeda juga ya, misalnya ada seorang laki-laki, dia berumur 20 tahun. Nah, dia bekerja di kantoran dalam ruangan misalnya. Nah, dibandingkan dengan ada seorang laki-laki yang umurnya sama 20 tahun, tapi dia bekerja sebagai kuli bangunan. Nah, kamu lihat, manakah aktivitas yang lebih berat? Yang kuli bangunan kan. Nah, biasanya yang kuli bangunan makannya tuh lebih banyak daripada yang dia kerjanya di kantoran. Nah, kalau yang kerjanya di kantoran makannya sama seperti yang kerjanya di bangunan, biasanya yang di kantor ini akan tumbuh membuncit ya, akan gemuk gitu. Kenapa? Karena dia akan menimbun kalori di dalam tubuhnya. Nah, jadi kita tuh harus tahu tubuh kita itu berat badannya sudah ideal atau enggak. Kenapa penting kita saja, yang penting kan sehat, nggak perlu lah harus tahu badan kita ideal atau enggak. Bukan begitu. Kita memang butuh sehat, tapi dengan kita tahu ideal berat badan ideal kita berapa, kita menjaga kesehatan tubuh kita lebih baik lagi sebenarnya. Kalau kamu makan banyak belum tentu kamu sehat, karena kamu menimbun kalori yang nanti akan bisa menyebabkan beberapa penyakit. Misalnya seperti penyakit kolesterol, misalnya diabetes dan segala macam, atau bisa penyakit stroke ya, bisa juga disebabkan dari makanan. Kenapa? Karena kan dia bisa menyumbat pembuluh darah kita, lemak kita yang bertumpuk di dalam tubuh kita ini bisa menyumbat pembuluh darah kita yang nanti akhirnya bisa menyebabkan kita sakit stroke. Makanya kita harus menjaga tubuh kita itu ideal. Nah, rumus menghitung berat badan ideal yaitu indeks massa tubuh namanya ya, atau IMT. Ini ada rumusnya, massa tubuh per tinggi tubuh dikali tinggi tubuh. Ini adalah rumus untuk menghitung berat badan ideal.
Adapun klasifikasi IMT menurut WHO, apa itu WHO? Ini adalah Badan Kesehatan Dunia, World Healthy Organization, ya kan, Organisasi Kesehatan Dunia. Dapat dilihat dalam tabel berikut. Rentang yang di bawah 60 yang di bawah 16 kilo biasanya disebut dengan kurus, ya kan? Sedangkan dari 16 kilo sampai 16 kilo sampai 17 lah kita bilang cukup kurus. Nah, kalau dia 17 sampai 18,5 kilo atau 18,5 kilo ini agak kurus. Sedangkan kalau dia 18 sampai 25 ini normal. Ya kan? Ini nanti ini hitungan IMT-nya ya, kilogram per meter kuadrat, bukan dari berat badan kamu, tapi nanti setelah dihitung berapa. Nanti Ustaz ajarkan cara menghitungnya. Nah, yang normal itu dia 18,50 sampai 24,99 kg per meter persegi. Kemudian kalau dia melebihi dari angka 25 sampai angka 30 disebut dengan OB kelas 1 atau obesitas kelas 1. Kemudian kalau dia sampai 30 sampai 39,99 obesitas kelas 2. Kalau dia melebihi dari 40 kg per meter persegi disebut dengan obesitas kelas 3. Nanti kita akan pelajari, insya Allah minggu depan ya, kita pelajari tentang cara menghitung berat badan ideal. Nah, materi kita hari ini sampai di sini aja. Menarik ya, kita belum lagi cerita tentang proses pencernaan dalam tubuh kita, belum ya kan? Makanya baca-baca bukunya ya nak, dan rajin mencari tahu hal-hal yang, karena kita banyak waktu luang ya. Nah, jadi Ustazah pikir itu saja yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Jika ada yang ingin tanyakan boleh menghubungi Ustazah secara japri, nomornya masih ingat kan nak? Nah, itu aja yang bisa Ustazah sampaikan. Kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.